Perkenalkan, saya Ninya Mariswa Yohan Dewi, nomor absen 25 dari kelas 11 MIPA 4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa perangkat keras untuk keperluan akses internet. Perangkat keras komputer ini atau yang sering disebut dengan hardware merupakan segala komponen yang ada dalam suatu komputer yang bisa dilihat secara kasat mata dan diraba secara langsung. Beberapa perangkat keras tersebut adalah yang pertama, komputer. Komputer merupakan syarat utama untuk mengakses internet. Spesifikasi komputer yang digunakan dan koneksinya melalui ISP sangat menentukan cepat atau lambatnya proses kinerja komputer dalam mengakses internet. Pada komputer ini juga memiliki beberapa bagian hardware, di antaranya yaitu yang pertama adalah prosesor. Prosesor ini merupakan otak dari sebuah komputer untuk menjalankan aplikasi. Kemudian yang kedua ada RAM. RAM ini merupakan media penyimpanan sementara pada komputer tersebut. Kemudian yang ketiga ada hard disk. Hard disk berfungsi untuk menyimpan data secara magnetik di dalam komputer tersebut. Kemudian yang keempat ada VGA. VGA ini berfungsi untuk menampilkan gambar pada monitor. Yang terakhir ada monitor. Monitor ini merupakan output paling penting dalam komputer. Fungsi dari monitor ini adalah menampilkan data grafis yang ada pada CPU agar pengguna bisa melihat data yang dibuat. Yang kedua yaitu modem. Modem ini merupakan singkatan dari modulator dan demodulator, yang dimana modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau kurir. Setelah sinyal diubah, sinyal siap untuk dikirimkan. Kemudian demodulator. Demodulator ini merupakan bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Secara singkat, modem ini berarti alat untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dan juga sebaliknya. Kemudian, fungsi dari modem ini adalah untuk mentransmisikan data dalam bentuk gelombang elektromagnetik dari satu komputer ke komputer lainnya. Secara fisik, modem ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah modem eksternal. Modem eksternal ini berada di luar CPU, kemudian dihubungkan ke CPU melalui port COM atau USB. Keuntungan dari modem ini adalah portabilitasnya yang cukup baik sehingga mudah untuk dipindah-pindahkan. Kemudian yang kedua adalah modem internal. Modem internal ini terpasang langsung di CPU berupa sebuah card yang tertancap pada salah satu slot ekspansi pada mainboard, biasanya pada slot ISA atau PCIe. Keuntungan dari modem ini adalah lebih hemat tempat dan harga lebih ekonomis dibandingkan dengan modem eksternal. Yang ketiga yaitu adalah router. Router ini merupakan perangkat keras jaringan komputer yang dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang sama ataupun jaringan yang berbeda. Router adalah sebuah alat untuk mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet untuk dapat menuju tujuan. Proses ini disebut dengan routing. Bagian yang keempat yaitu adalah tank crimping. Tank ini berfungsi untuk memotong kabel, mengupas kabel, dan menjepit kabel ke konektor RJ45. Kemudian, konektor ini memiliki fungsi sebagai plug kabel UTP. Bagian yang kelima yaitu adalah kabel jaringan. Kabel jaringan ini merupakan alat sebagai media transmisi yang berperan mempercepat penyampaian pesan. Setiap kabel memiliki spesialisasi fungsi yang berbeda-beda. Kemudian fungsi utama dari kabel ini adalah untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Dalam hal ini, kabel jaringan biasanya berperan sebagai penghubung server dan user atau klien. Jenis-jenis dari kabel jaringan ini yaitu adalah yang pertama kabel koaksial, kemudian yang kedua kabel twisted pair, dan yang ketiga adalah kabel fiber optik.
Yang keenam yaitu ada NIC. NIC ini merupakan singkatan dari Network Interface Card, yaitu sebuah kartu yang fungsinya sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Kemudian bagian yang ketujuh yaitu ada hub dan switch. Hub ini merupakan perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer 1 physical layer. Kemudian fungsi dari hub ini adalah sebagai tempat menambahkan atau mengurangi workstation. Kemudian dapat menambahkan jarak network. Bisa mendukung interface yang berbeda. Selanjutnya mempunyai fitur fault tolerant. Kemudian yang terakhir mempunyai pengelolaan yang tersentralisasi. Nah, yang kedua yaitu switch. Switch ini merupakan perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer 2 data link layer. Fungsi dari switch ini adalah yang pertama sebagai penguat atau radiator. Kemudian untuk menghubungkan kabel-kabel UTP antar komputer. Yang terakhir untuk menghubungkan antar komputer dalam LAN. Kemudian bagian yang ke-8 yaitu ada kabel tester. Kabel LAN tester ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk pengecekan kabel UTP yang telah terpasang RJ45 atau RJ11 sebelum dipasang ke LAN card. Pada LAN tester ini terdapat LED indikator yang fungsinya mengecek kebenaran pada kabel yang sedang dicek. Dan yang ke-9 yaitu adalah konektor. Konektor ini merupakan suatu komponen elektromekanikal yang berfungsi untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lain. Adapun jenis-jenis dari konektor ini yaitu yang pertama adalah konektor banana. Kemudian yang kedua konektor USB. Yang ketiga konektor koaksial. Yang keempat konektor BNC. Yang kelima konektor RCE. Yang keenam konektor D. Yang ketujuh konektor CON. Yang kedelapan konektor arus DC. Yang kesembilan konektor modulator. Dan yang ke-10 konektor PCB. Perangkat keras yang terakhir yaitu adalah bridge. Bridge merupakan alat untuk membuat sebuah segmen jaringan atau memperluas jaringan. Fungsi dari bridge ini adalah yang pertama untuk membagi jaringan menjadi dua buah jaringan. Yang kedua yaitu untuk mengatur informasi antar network agar menjadi tertib. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai perangkat keras yang ada pada komputer. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan materi yang saya jelaskan, harap dimaklumi. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.